Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu film keren yang dibintangi oleh Donnie Yen yang berjudul Legend of the Fish: The Return of Shenzhen. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Berlatar belakang pada Perang Dunia Pertama, di mana seorang pria bernama Shenzhen bersama beberapa temannya membantu sekutu melawan Jerman di Perancis. Shenzhen serta teman-temannya nampak terdesak hingga mereka berhasil dikepung oleh tentara musuh. Dan pada puncaknya, ketika salah satu teman Shenzhen yang bernama Qi Tianyuan harus tewas tertembak oleh tentara musuh, Shenzhen pun marah dan nekat menghabisi semua tentara musuh sendirian dengan keahlian bela diri yang ia miliki. Seusai perang itu, Chen beserta teman-temannya yang masih selamat, mereka semua pun kembali ke Cina. Dan Chen menggunakan nama Qi Tianyuan sebagai nama samarannya. Hal itu Chen lakukan karena 7 tahun lalu Chen yang sejatinya adalah seorang pahlawan Cina yang anti Jepang. Ia membunuh salah satu jenderal Jepang kemudian menghilang dari Cina selama 7 tahun. Ketika kembali ke Shanghai, Chen bergabung dengan para aktivis untuk menggagalkan rencana Jepang menginvasi Cina. Chen juga berteman dengan Liu, pemilik klub malam yang sering dikunjungi oleh para asing. Di klub malam itu, Chen jatuh cinta kepada seorang penyanyi bernama Kiki. Akan tetapi Chen tak mengetahui kalau Kiki sebenarnya adalah seorang agen mata-mata milik Jepang. Sebagai bentuk persiapan rencana Jepang untuk menginvasi Cina, Jepang berusaha mengadu domba 2 panglima perang Cina, yaitu Jenderal Zhang yang merupakan anak dari Panglima Perang Utara dan Jenderal Zhou yang merupakan rival dari Panglima Perang Jenderal Zhang. Chen yang mengetahui bahwa Jepang berencana untuk membunuh Jenderal Zhang, kemudian menuduh Jenderal Zhou adalah dalang di balik pembunuhan itu. Dan jika itu sampai terjadi, pastinya akan terjadi perang saudara antara 2 panglima perang Cina. Imbasnya Jepang akan bisa dengan mudah menginvasi Cina. Di sini Chen yang tak mau semua itu terjadi. Ia menyamar sebagai pahlawan bertopeng, kemudian mengalahkan para pembunuh suruhan Jepang serta menyelamatkan Jenderal Zhang. Berita mengenai pahlawan bertopeng pun tersebar luas di seluruh penjuru kota Shanghai sampai terdengar ke telinga Jepang. Di sini Jepang berusaha mencari tahu identitas asli dari si pahlawan bertopeng. Dan untuk memudahkan pencarian, Jepang mengirimkan daftar nama aktivis anti Jepang kepada Kolonel Takeshi, yaitu seorang pemimpin agen mata-mata Jepang di Shanghai. Kemudian Jepang menyuruh Takeshi untuk menghabisi nama orang-orang yang ada di dalam daftar. Akan tetapi daftar itu malah jatuh ke tangan para aktivis Cina anti Jepang. Lantas daftar itu pun langsung diperbanyak oleh para aktivis, kemudian dibagikan ke semua penduduk Shanghai. Kiki nampak telah berhasil mendekati Chen dan berhasil menemukan foto di rumah Chen yang akhirnya membuat Kiki sadar bahwa Qi Tianyuan sebenarnya adalah Shenzhen. Diam-diam Kiki mengambil foto Qi Tianyuan yang asli dan memberikannya kepada Takeshi. Hal itu membuat Takeshi sadar bahwa selama ini ia dibohongi atas identitas asli dari Chen. Di sini sebenarnya Kiki ternyata jatuh cinta kepada Chen. Akan tetapi karena desakan dan sikap keras Takeshi, ia terpaksa memberikan informasi itu kepada Takeshi. Takeshi yang kini telah mengetahui identitas asli dari Chen, ia pergi ke klub malam di mana Chen berada. Kemudian menantangnya untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam daftar, lalu pergi begitu saja.
Hari-hari berikutnya, Chen menggunakan topengnya. Ia berusaha menyelamatkan para aktivis yang ada di dalam daftar. Sementara Takeshi serta anak buahnya, mereka terus melakukan pembunuhan kepada semua aktivis yang ada di dalam daftar. Beberapa aktivis berhasil Chen selamatkan, akan tetapi banyak aktivis juga yang harus tewas. Sedangkan dengan para aktivis yang masih selamat, mereka semua berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri dari Shanghai. Di suatu hari dalam penyerbuan aktivis, anak buah Takeshi pergi untuk membunuh pemimpin majalah pergerakan kota Shanghai yang bernama Wenzai, yang merupakan sahabat baik Chen. Mengetahui hal itu, Chen pun langsung pergi ke TKP dan membunuh semua anak buah Takeshi. Akan tetapi di sini ia gagal menyelamatkan Wenzai yang harus meninggal atas penyerbuan itu. Setelah kematian Wenzai, Chen nampak mencurigai dan mengetahui bahwa Kiki sebenarnya adalah agen mata-mata dari Jepang. Chen pun sangat kecewa dengan Kiki dan menyuruhnya untuk tidak menemuinya lagi. Sedangkan Takeshi yang mengetahui bahwa Kiki ternyata jatuh cinta kepada Chen, ia nampak mulai tak percaya kepada Kiki. Kemudian Takeshi menyuruh Kiki untuk membunuh pacar dari Jenderal Zhang yang merupakan teman dekatnya. Dengan terpaksa, Kiki pun membunuh pacar Zhang yang mengakibatkan perang saudara antara dua panglima perang Cina pun terjadi. Di suatu malam, Chen diserbu oleh pasukan Jepang dan dipukul sampai pingsan. Kemudian Chen dibawa ke markas Jepang dan disiksa oleh tangan kanan Takeshi tanpa sepengetahuan Takeshi. Mengetahui hal itu, Takeshi pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Chen. Hal itu Takeshi lakukan karena ia ingin Baiwan secara adil dan sportif dengan Chen. Bersama dengan itu, mengetahui penangkapan Chen, teman-teman aktivis Chen bersama seorang polisi bernama Huang, mereka membalaskan dendam dengan menyerbu dan menghancurkan sebagian besar markas Jepang. Kemudian mereka pergi. Melihat markasnya yang sebagian besar hancur, Takeshi pun marah kemudian menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Chen dengan cara melemparnya begitu saja di pinggir jalan. Atas siksaan yang Chen terima, ia pun koma selama berhari-hari. Di saat Chen dalam kondisi koma, Takeshi serta anak buahnya membalaskan dendam dengan mencari dan membunuh semua teman aktivis Chen yang telah menghancurkan markasnya. Hal itu membuat perlawanan terhadap Jepang semakin meluas dengan para mahasiswa dan pelajar yang turun ke jalan untuk berdemo. Akan tetapi semua itu hanya sia-sia saja karena para mahasiswa dan para pelajar dibubarkan dengan kekerasan oleh tentara Jepang. Ketika Chen telah pulih dan sembuh, Takeshi menyuruh Kiki untuk mengundang Chen untuk bertarung dengan dirinya. Dan untuk membuat Chen mau menerima undangan itu, Takeshi pun menangkap sahabat baik Chen. Dan pada akhirnya, demi menyelamatkan sahabat baiknya, Chen pun akhirnya menerima undangan itu. Ketika Chen sampai di markas Jepang, anak buah Takeshi menunjukkan mayat sahabat Chen yang telah mereka bunuh. Melihat hal itu, Chen pun marah karena Takeshi telah mengingkari janjinya. Tak hanya itu, Takeshi juga di sini dengan sengaja membunuh Kiki di depan mata Chen, yang mana hal itu semakin membuat Chen marah kepada Takeshi. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Takeshi nampak meledek Chen, dan hal itu adalah kesalahan yang sangat besar. Pasalnya, di sini Chen yang sangat emosi, ia pun langsung menghajar dan membunuh tangan kanan Takeshi. Melihat hal itu, semua anak buah Takeshi pun langsung meroyok Chen. Akan tetapi dengan keahlian bela diri tingkat tinggi, ditambah rasa muak dan emosi kepada Takeshi, membuat Chen bisa dengan mudah mengalahkan semua anak buah Takeshi. Kemudian Takeshi menyuruh semua anak buahnya untuk mundur dan dirinya lah yang akan melawan serta menghabisi Chen.
Awalnya Chen sangat kewalahan menghadapi Takeshi. Bahkan ia sempat terkena tendangan Takeshi sampai ia pingsan. Akan tetapi ia kembali sadar dan berhasil mengalahkan Takeshi. Asli Ori Sain Donnie keren banget di film ini. Tapi saya kurang suka dengan ending dari film ini yang memperlihatkan Jepang mengirim pemimpin agen mata-mata baru untuk menggantikan Takeshi dalam usaha Jepang menginvasi Cina. Sedangkan Donnie atau Chen Zhen atau Ip Man, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan bertopeng yang akan melindungi Cina dari rencana invasi Jepang. Padahal kan kalau endingnya Chen Zhen berhasil mengusir Jepang dari Cina dan warga Cina khususnya di kota Shanghai bisa hidup damai, ayem, tentrem, itu menurut saya akan lebih keren sih film ini. Mengingat semua perjuangan pertumpahan darah korban bertebaran di mana-mana, kalau endingnya masih dijajah, kan sad ending cuy. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.